Halo guys, ada Patrick Seniora di sini buat Live Project episode Live of You. Gak tahu kenapa excited bikin podcast episode kali ini. Ya mungkin karena sering nemuin kasus begini di lingkup pertemanan kali ya. Kamu pernah denger gak sih kalimat yang kita denger begini? Badan kamu kok tambah gede sih? Tambah melar? Makanya diet, ntar susah dapet cowok lo. Atau kalimat macam, buset, gede amat sih lu sekarang. Turunin sih gila, titit lu jadi kecil ntar kalau kegendutan. Pernah dong dengar kalimat begitu? Pastinya sih kalimat-kalimat umum yang sering kita dengar begitu udah masuk kategori menghina orang. Biasanya si tukang nyinyir nih yang fasih banget buat punya lambe ala begini. Tapi kalimat barusan tadi itu kesannya menghina berdasarkan fisiknya alias body shaming. But you know what? Kalau tindakan body shaming, apapun jenis body shamingnya ataupun bentuk kalimatnya, mau kasar atau halus, sekarang bisa dijerat hukum. Mampus dah kan? Pelaku body shaming ini bisa kena pidana pakai pasal 27 ayat 3 Junto. Terus pasal 45 ayat 3 Junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang sekarang jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Gawat juga kan ya? Tapi bentar deh, kamu udah tahu body shaming belum sih? Atau masih ngeraba-ngeraba? Ya itu kayak hina badan orang gitu kan maksudnya. Nah biar lebih afdol nih ya, aku kasih pendapat dari ahli penyakit jiwa dari Rumah Sakit Daerah Khusus Semarang, Dr. Natalia Dwi Wardani SPKJ, yang bilang kalau body shaming itu istilah awam yang intinya tindakan ngenyek atau ngolok-ngolok kondisi fisik seseorang. Pokoknya mengkritik orang lain berdasarkan penampilan fisiknya. Dengan kata lain, body shaming juga bisa berarti tindakan yang mempermalukan seseorang dengan membuat komentar ngejek atau bahkan mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya. Parahnya nih, body shaming bisa terjadi mulai dari lingkungan rumah yang sadar atau enggak pelakunya adalah anggota keluarga. Bisa juga terjadi di lingkungan sekolah, kerja, dan tentunya media sosial. Secara global, tindakan mengkritik tubuh bisa datang dari diri sendiri karena nggak puas atau bahkan malu dengan tubuh sendiri, atau mengkritik orang lain. Bisa juga berupa mengkritik orang lain tanpa sepengetahuan orangnya, ya kayak gibah jamaah gitu tentang fisik seseorang kalau pas kita lagi ngobrol sama teman-teman. Tapi tahu nggak sih kalau body shaming ini punya efek sendiri loh. Efek yang muncul pastinya juga berbeda-beda, karena masing-masing orang juga punya reaksi berbeda buat menghadapinya. Bagi orang yang punya rasa percaya diri bagus atau berkepribadian cuek, pasti dong gak akan memperdulikan komentar-komentar negatif atau ejekan tentang dirinya. Tapi bagi orang yang punya rasa kepercayaan diri rendah atau insecure, ucapan olok-olok fisiknya sangatlah berpengaruh. Mulai dari munculnya rasa malu, sakit hati, ngerasa rendah atau gak berharga, bahkan sampai depresi. Jadi nih kalau ada orang yang akhirnya insecure, kepalanya bakal berisi pikiran-pikiran negatif yang akhirnya bisa mengurangi rasa percaya. Di kasus lain, korban body shaming juga punya keinginan untuk mengubah bentuk tubuhnya. Contoh paling gampang ya yang udah kita lihat di Kylie Jenner. Gimana awalnya begini, sekarang bisa kita lihat jadi bahan imajinasi banyak cowok. Ya, bayangin aja sih kalau kasus Kylie Jenner ini pernah diungkapkan langsung pas di channel hiburan Hollywood. Kalau dulu si Kylie Jenner ini ngaku pernah diejek karena bibirnya yang tipis, terus dianggap sebagai bad kisser alias pencium yang buruk. Sebenarnya nggak perlu lips job sih. Aku juga mau-mau aja sama si tipis, ya walaupun sama yang tebel lebih enak. Tapi bener deh, karena si Kylie Jenner ini sering dibilangin bad kisser bahkan sama pacarnya, ya walaupun sepele, ternyata ucapan itu sangat membekas di hati. Ya akhirnya membuat si Kylie Jenner ini melakukan perubahan pada bibirnya dengan membuatnya lebih tebal. Ouch. Nah, sadar atau enggak, ternyata body shaming ini memang masalah yang mungkin sepele dilakukan, tapi bisa membuat orang berubah. Ya kali kalau bagus, kalau sampai trauma gimana? Nggak tanggung-tanggung, ada loh terapi buat korban body shaming biar bisa mendapatkan rasa percaya diri. Nah ini masih menurut Dr. Natalie nih.
Terapi ini juga belum tentu yang harus mendapatkan terapi adalah para korbannya, tetapi justru pelakunya yang mendapatkan terapi. Karena bisa jadi pelakunya lah yang harus mendapatkan terapi. Lah, kenapa emang? Ya karena si pelaku body shaming ini ternyata merasa fisik orang lain lebih jelek daripada dia, atau merasa dia lebih hebat, dan fisik dari pelaku belum tentu lebih bagus dari korbannya. Kasus paling gampang buat nemuin ini bisa kita lihat di komentar-komentar negatif sosmed, terutama sosmednya para seleb. Terus gimana dong kalau kita ketemu sama body shaming? Cara menghadapi body shamingnya gimana? Sebenarnya yang paling utama ya nggak menanggapi dengan serius olokan atau ejekan itu tadi. Bersikap masa bodoh dan jangan jadikan ucapan-ucapan itu sebagai beban. Kita pun sebenarnya nggak perlu membalas juga dengan kata-kata negatif. Coba deh, tahan emosi buat ngata-ngatain pakai hal negatif yang bisa jadi berbau body shaming juga. Nah, dengan jawaban yang positif, ini bisa menunjukkan kalau kita nggak merasa tertindas karena ejekan tadi. Menjelaskan kondisi kita atau mengajak ngobrol mereka dengan baik juga nggak ada salahnya kok. Sampaikan aja kalau kita merasa nggak nyaman sama perkataannya. Kalau kita udah berbicara dengan baik, tapi tuh orang masih aja nge-body shamingin kita, tonjok aja. Enggak ding. Maksudnya mending kita melipir, belok kiri, lurus baik, lunganan sing adoh. Wah, jauhin deh orang-orang model begitu, gak berkualitas juga lagian ya. Jadi ya kayak ungkapan yang populer, avoid toxic people, hindari orang-orang yang memberi pengaruh negatif dan carilah lingkungan yang bisa menerima kita dengan baik dan apa adanya. Terakhir, kita harus bisa menerima diri sendiri, itu yang paling penting. Yang artinya cintai diri sendiri dengan kekurangan apapun yang kita punya. Memahami kalau pada dasarnya gak ada manusia yang sempurna dan mampu mengubah sudut pandang kalau definisi cantik atau good looking gak seperti stereotip yang udah ada di masyarakat selama ini. So, itu dia episode Live of Life buat Live Project podcast kali ini. Stay living the positive vibes. Patrick Seniora di sini. Sampai ketemu lagi di next episode. See ya.